Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara memulai dan menulis program pertama kita di dalam LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas sini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan fungsi numerik dengan mengaplikasikannya ke dalam rumus konversi suhu. So, let's take a look closer. Oke, langsung aja kita bisa buka program LabVIEW yang kita miliki. Kemudian kita bisa new VI dan split screen seperti biasa. Nah, di sini kita udah punya front panel sebagai user interface di sebelah kiri dan block diagram sebagai program di sebelah kanan. Di tutorial ini kita akan kenalan sama yang namanya fungsi numerik. Karena kita membutuhkan fungsi, maka kita membutuhkan function spelled di mana dimiliki oleh block diagram. Kita bisa view, kemudian function spelled. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada yang namanya fungsi numerik. Di dalam fungsi numerik, di sini kita bisa lihat ada beberapa simbol matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan menggunakan ini pada video kali ini dengan mengaplikasikannya ke dalam rumus konversi suhu. Nah, untuk itu kita udah punya rumus konversi suhu yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, kita bisa drag foto ke dalam LabVIEW. Kita bisa kecilkan sedikit. Nah, karena kita menggunakan numerik, di sini kita akan menambahkan user interface, numerik, control, dan numerik indikator. Nah, kita mulai dari numerik control. Oke. Nah, ketika kita meletakkan interface, seperti biasa, secara otomatis akan tertampil program yang ada di belakang user interface ini di dalam block diagram. Kemudian kita juga bisa tambahkan numerik indikator. Oke, kita bisa rapikan block diagram. Nah, di sini numerik control berperan sebagai input dan numerik indikator berperan sebagai output. Nah, kita akan buat rumus yang pertama dulu, yaitu Fahrenheit to Celsius. Nah, di sini kita bisa modifikasi. Nah, sekarang kita akan menghubungkan input dan output dari program yang udah kita buat. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita run, nah, blok output akan menampilkan berapapun nilai yang dimiliki oleh blok input. Nah, di sini outputnya Celsius dan inputnya Fahrenheit. Nah, di sini kita bisa kontrol dengan cara menambah nilainya atau mengurangi nilainya. Di sini saya akan tambah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa berapapun nilai yang ada di dalam Fahrenheit atau di dalam blok input akan tertampil pada blok output atau pada Celsius. Nah, berapapun nilai yang kita inputkan. Nah, sekarang itu basic dari program numerik yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, di sini kita akan aplikasikan rumus konversi dari Fahrenheit to Celsius yang kita miliki ini. Well, di sini kita akan menggunakan functions perkalian dan pengurangan seperti rumus yang kita miliki. Nah, kita bisa ke bawahkan ini dulu. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan dari rumus ini kita perlu 5/9 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan nilai Fahrenheit dikurang dengan 32 dan itu adalah nilai Celsius. Nah, di sini saya akan nambahin divide. Oke, di sini kita juga kenalan sama input satu lagi, yaitu konstan. Kita bisa klik kanan pada wire X atau Y. Nah, teman-teman juga bisa pakai help untuk melihat input dan output yang dimiliki oleh functions penjumlahan ini. Nah, di sini ada X, ada Y, dan di sini X ditambah Y. Ini untuk penjumlahan. Nah, untuk pembagian X, Y, dan di sini X per Y. Nah, di sini kita mau nilai X-nya adalah 5 dibagi 9, kemudian kita akan gabungkan dengan perhitungan yang lain. Pada wire X, kita bisa klik kanan, kemudian create constant. Nah, di sini teman-teman bisa masukin 5 dan nilainya akan konstan. Kemudian kita juga bisa masukin 9. Nah, di sini kita udah punya 5/9. Kemudian kita mau 5/9 dikalikan dengan nilai Fahrenheit dikurang 32. Nah, kita perlu perkalian multiply. Oke, kita bisa drop down seperti ini. Nah, karena ini ada dalam kurung, otomatis kita butuh perhitungan dari nilai Fahrenheit dikurang 32 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa tambahin subtract atau pengurangan. Kita bisa hapus wire yang ini, kemudian nilai Fahrenheit bisa kita hubungkan pada wire X, kemudian yang Y kita bisa buat konstan, yaitu 32. Oke, kita rapikan sedikit.
Well, di sini bisa teman-teman lihat kita udah punya 5/9. Kemudian kita udah punya nilai Fahrenheit dikurang dengan 32. Dan kita akan mengalihkan kedua perhitungan ini seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada perkalian ini. Pada wire X, kita punya 5/9. Kemudian pada wire Y atau yang di bawahnya kita punya nilai Fahrenheit dikurang dengan 32. Nah, secara nggak langsung kita udah punya yang namanya hasil dari nilai Celsius. Nah, kita bisa hubungkan sama output Celsius seperti ini. Well, kita udah nyelesain satu rumus konversi dari Fahrenheit to Celsius. Kita mau lihat hasilnya dengan cara run. Nah, kita gunain run continuously karena kita belum punya loop di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat berapapun nilai yang kita masukin di Fahrenheit itu akan terkonversi secara otomatis ke dalam Celsius atau output yang kita inginkan. Nah, kita bisa aktifkan highlight untuk melihat data flow program. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini dari 5 dibagi 9, kemudian data akan mengalir ke perkalian dan perkalian akan menunggu dari perhitungan Fahrenheit dikurang 32, kemudian akan dikalikan dan hasilnya akan dikirimkan ke output. Nah, jadi data flow-nya lebih kurang seperti itu. Di sini kita bisa tambahkan nilai berapapun yang kita inginkan dan akan terkonversi secara otomatis. Seperti itu. 50 Fahrenheit sama dengan 10 derajat Celcius. Oke, karena kita akan mendesain sebuah virtual instruments, maka kita akan modifikasi user interface yang kita miliki agar lebih user friendly terhadap suhu. Nah, di sini kita bisa klik Fahrenheit sebagai control. Di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian kita bisa replace dengan user interface lain yang kita rasa cukup merepresentasikan nilai dari range suhu yang akan kita input. Seperti ini contohnya. Nah, kita punya sebagai contoh 32/200. Nah, di sini kita juga bisa tampilin digital display dengan cara klik kanan, kemudian visible items. Nah, di sini kita akan tampilin digital display. Nah, seperti yang tadi. Tapi di sini kita punya slide sebagai input untuk memudahkan kita memberi nilai Fahrenheit pada user interface. Nah, kemudian pada Celsius kita juga bisa replace menjadi numerik, kemudian kita mau termometer. Oke, kemudian kita bisa besarin sedikit. Nah, di sini kita udah punya Celsius dan Fahrenheit yang cukup user friendly. Kemudian kita bisa digital display. Nah, di sini kalau kita run lagi, kita bisa lihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita mengaktifkan highlight, program yang kita desain berjalan sedikit lebih lambat karena dia menampilkan node atau keseluruhan flow program dari program yang udah kita desain. Kita bisa matikan. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan program lebih cepat. Nah, di sini kita mau sebagai contoh 100 Fahrenheit sama dengan sekitar 37,7 derajat Celcius. Well done. Kemudian kita mau rumus yang kedua, yaitu Fahrenheit to Kelvin. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, rumus Fahrenheit to Kelvin itu sama dengan rumus Fahrenheit to Celsius ditambah dengan 273. Nah, di sini kita udah punya rumus Fahrenheit to Celsius. Di sini saya akan nambahin 273 dengan cara functions penjumlahan. Oke. Kemudian kita akan menambahkan dengan 273. Oke, kemudian kita akan beri cabang hasil perhitungan Celsius ini dengan cara klik kanan, kemudian create wire branch, dan kita sambungkan pada penjumlahan ini. Oke, di sini kita udah punya perhitungan Fahrenheit to Celsius ditambah dengan 273. Di sini kita butuh output atau indikator. Pada output penjumlahan, kita bisa klik kanan, kemudian create indikator. Oke, kita udah punya indikator Kelvin. Nah, ketika kita menambahkan indikator pada blok diagram, secara otomatis kita memiliki user interface Kelvin sebagai indikator. Nah, seperti Celsius, kita juga dapat modifikasi user interface Kelvin ini dengan cara klik kanan, replace, kemudian thermometer.
Kemudian kita juga bisa visible items, digital display untuk melihat besar dari suhu Kelvin ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa range suhu Kelvin itu cukup tinggi, yaitu sekitar 200-an ke atas. Nah, kita bisa modifikasi range dari termometer ini dengan contoh 250, kemudian kita bisa meletakkan batas atas 350 misalnya. Oke, di sini kita bisa run programnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat konversi dari pengukuran suhu yang kita miliki. Jadi sebagai contoh kita ingin 100 derajat Fahrenheit itu sama dengan 37,7 derajat Celcius dan 310,7 Kelvin. Nah, di sini kita bisa aktifkan highlight. Teman-teman bisa lihat data flow programnya. 5 dibagi 9, kemudian dikalikan dengan nilai Fahrenheit dikurang dengan 32. Nah, hasil yang ini adalah derajat Celcius, kemudian akan dijumlahkan dengan 273 dan hasilnya akan ditampilkan oleh indikator derajat Kelvin sebagai output. And well, we're done for today. Itu dia cara menggunakan fungsi numerik dan pengaplikasiannya di dalam rumus konversi suhu. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.